Nah, cuman kalau misalnya saya kasih saran ketika teman-teman meditasi, carilah guru yang mampu membawa teman-teman bermeditasi. Jadi kan kesulitan saya itu kadang teman-teman tuh tanya tuh, ibarat saya analogikan, kita mau naik gunung. Ketika kita naik gunung tuh, itu kan ada via ini, via jalur ini, via jalur ini. Setiap treknya itu berbeda-beda, ya kan? Makanya dibutuhkan seorang guidance. Guidance itu guru. Nah, guidance ini yang tahu jalan ini. Nah, ketika teman-teman saya lewat via ini berjalan, teman-teman lewat sini, terus teman-teman pertanyakan perjalanan teman-teman kepada saya, kan jadi bingung tuh saya juga. Kecuali kalau teman-teman berjalan bareng di sini, saya tahu, oh itu masih di pos 1, ayo jalan lagi, nanti di pos 2 ada air. Kayak gitu, kan enak kalau kayak gitu. Kalau sendiri-sendiri ya menurut saya ketika teman-teman punya guru, lakukanlah meditasi bersama guru teman-teman. Lah jangan tanyakan ke saya fenomena-fenomenanya, karena kan jadi berbeda. Toh walaupun ada di puncaknya pun yang dilihat sama. Cuman waktu di perjalanan ini kan pusing juga. Prosesnya berbeda-beda ya Mas. Oh iya Mas Arya, kadang kita merasa keyakinan kita paling benar, padahal kalau diadu belum tentu kita yang benar, karena banyak sekali pemahaman yang belum kita dapat. Kasih tip dong Mas untuk menghilangkan hijab, merasa benar sendiri dan membenci ajaran lain. Ya kan makanya itu jangan diperdebatkan keyakinan itu. Keyakinan itu pribadi. Jalanin apa yang teman-teman yakinin. Bukan teman-teman katanya ini yang lebih baik. Nah seperti itu. Sama halnya dengan gini. Ini kan kesadaran kita nih dari bawah. Iya. Kita akan menembus alam singular. Ini God consciousness atau kesadaran ilahiyah, kesadaran pencipta. Seseorang itu berjalan dari sini menuju sini, itu pasti ini ada gap, ada jarak. Jadi seolah-olah kan gini, ini kita mendekatinya dari bawah. Jalan tuh ini, ketika sampai sini, ini kayak gini terus. Jadi tidak pernah manusia itu mencapai pada selevel dengan kesadaran penciptanya. Jadi makanya kan di sini jelas bahwa kita adalah abdu, bukan ana al-haq ya, bahwa saya adalah kebenaran. Jauh kita, karena ini pasti ada jarak antara pencipta dan yang diciptakan. Makanya ketika kita tahu proses ini, ya kita akan memahami bahwa kita berjalan untuk terus mendekatinya. Jadi jangan merasa puas. Makanya kan saya bilang puncak dari spiritual itu tidak pernah ada. Karena kita terus mendekatin ini. Kalau kita sudah merasa dekat, sudah merasa sampai, sudah merasa puas di sini, itu jangan-jangan kita terjebak nih, bisa turun, downgrade kesadaran kita. Nah kalau udah downgrade seperti ini, naik lagi itu susah. Nah inilah terkadang ketika kita mencapai sini nih, godaannya itu cukup besar, masif, sistematis, dan sangat-sangat halus. Jadi seolah kita mendeklarasi bahwa diri kita nabi, gitu-gitu kan sudah ada, banyak sekali. Kita mendeklarasi bahwa kita adalah satria piningit, saya adalah ini. Dan lama-lama ini turun sebetulnya mendegradasi diri kita. Diri sendiri. Saya adalah nabi, saya itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah ini kan yang terpenting di kita lah, kita harus selalu ingat, selalu iling dan waspada, agar kita terus full konektivitas kita ketika kita turun di dunia ini terus bergantung kepadanya. Makanya kan saya bilang kalau teman-teman kan beragam tuh teman-teman yang pengen belajar. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar ke kita harus sakti misalnya. Sakti itu bukan didefinisi orang-orang sekarang. Kita punya definisi sendiri nih soal sakti. Sakti itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang kebal, bukan orang yang bisa melihat masa depan ini itu, bisa ngeramal ini itu. Itu bukan sakti, itu sakit. Oh, sebenarnya sakit ya Mas ya? Ya.